Kisah Joko Tingkir taklukkan pasukan buaya penunggu Sungai Bengawan Solo. Joko Tingkir atau dalam tradisi Jawa dikenal dengan nama Mas Karebet merupakan pendiri sekaligus raja atau sultan pertama dari Kesultanan atau Kerajaan Pajang tahun 1568 sampai tahun 1582 dengan gelar Kerajaan Sultan Adiwijaya atau Hadiwijaya. Kesaktian dari Joko Tingkir tak terlepas dari pusaka berupa ikat pinggang timang Kiai Bajul Giling yang diberikan oleh sang guru, Ki Buyut Banyubiru atau Ki Kebo Kanigoro. Karena konon katanya, timang tersebut terbuat dari biji baja murni yang diambil dari dalam gumpalan magma lahar Gunung Merapi dan kulit buaya. Di mana dengan kekuatan gaibnya, biji baja murni itu oleh Ki Banyubiru dibuat menjadi pusaka. Kekuatan yang dimiliki dari ikat pinggang tersebut adalah kebal dari segala macam senjata tajam dan ditakuti semua binatang buas. Ditambah kekuatan raja berkekuatan gaib yang diguratkan Ki Banyubiru di seputar timang berkulit buaya. Masa itu, Joko Tingkir berguru kepada Ki Ageng Selo dan Sunan Kalijaga. Joko Tingkir diminta untuk mengabdi ke Keraton Demak Bintoro, dan disinilah ia melamar sebagai pengawal pribadi. Keberhasilannya meloncati kolam masjid tanpa sengaja, justru malah diketahui Sultan dan para pengiringnya memperlihatkan bahwa dialah orang yang tepat sebagai pengawal. Karena kepandaiannya menarik hati dan simpati Raja Demak Trenggono, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit. Suatu hari ia ditugaskan untuk menyeleksi penerimaan prajurit baru. Di antara beberapa calon prajurit tersebut ada yang angkuh, ketika gilirannya diseleksi ia malah menantang Joko Tingkir untuk menjajal kesaktiannya. Hal tersebut yang kemudian menyulut emosi Joko Tingkir, Dadu Ngawuk ditusuk dengan sadak kinang atau tusuk konde yang menembus jantungnya. Hal tersebut membuat Joko Tingkir dipecat dari ketentaraan, dan diusir dari Demak karena kabarnya Dadu Ngawuk adalah kerabat dari Kesultanan Demak. Ia merasa sangat putus asa, dan kemudian ia pergi ke makam sang ayah di Pengging. Di sana Jaka Tingkir mendengar suara yang menyuruhnya pergi ke tokoh keramat lain, yaitu Ki Buyut dari Banyubiru. Kedatangannya ke Ki Buyut Banyubiru, rupanya telah diketahui dan seketika diterima menjadi muridnya. Setelah beberapa bulan menimba ilmu, Ki Buyut Banyubiru sudah memperbolehkan Jaka Tingkir untuk menemui Sultan Demak guna memohon pengampunan atas kesalahan yang pernah dilakukannya, yaitu membunuh Dadu Ngawuk. Sebelum keberangkatannya, Ki Buyut Banyubiru memberikan Joko Tingkir azimat timang Kiai Bajul Giling. Perjalanan kembali Joko Tingkir ke Demak dilakukan dengan rakit yang hanya terdiri dari susunan beberapa batang bambu. Saat akan melewati Kedung Srengenge yang masuk aliran Sungai Bengawan Solo, Joko Tingkir menghadapi hambatan karena adanya sekawanan buaya, kurang lebih berjumlah 40 ekor, yang menjadi penghuni dan penjaga kedung tersebut. Yakin akan kekuatan dari timang pemberian sang guru, Joko Tingkir nekat mengayuhkan rakitnya memasuki kawasan Kedung Srengenge. Bahaya pun mengancam ketika sekawanan buaya mengadang dan mengitari rakitnya. Benar saja, buaya-buaya yang awalnya beringas seketika menjadi jinak di hadapan Joko Tingkir. Bahkan ke-40 buaya tersebut menjadi pengawalnya selama menyeberangi sungai.